Surabaya menghadapi fakta mengejutkan terkait anak tidak sekolah. Sedikitnya 12.517 anak tercatat drop out atau tidak melanjutkan pendidikan. Anggota Komisi 10 DPR RI, Uti Guntur Soekarno, menyebut kondisi ini sudah masuk tahap darurat nasional. Data tersebut diungkap dalam workshop pengetasan anak tidak sekolah yang digelar Direktorat SMA Kemendikdasmen bersama Komisi 10 DPR RI. Kepala UPT TIK Dispendik Jawa Timur menyampaikan, secara nasional, angka ATS menembus 4 juta anak, sedangkan di Jawa Timur jumlahnya mencapai 327 ribu. Angka anak tidak sekolah di Indonesia atau skup nasional itu lebih dari 4 juta anak. Baik itu anak yang putus sekolah atau anak yang sudah lulus sekolah tapi tidak mampu untuk melanjutkan. Sedangkan di Jawa Timur lebih dari 327 ribu, dan ini tentu saja perlu untuk dipikirkan, perlu untuk ditangani bersama sehingga angka ATS ini bisa kita kurangi. Uti menegaskan, alasan biaya tidak boleh lagi menjadi penghambat anak untuk sekolah. Apalagi setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengharuskan pendidikan dasar digratiskan, termasuk di sekolah swasta. Mengacu data Kemendikdasmen tahun 2024, 12.517 anak di Surabaya terdata drop out atau tidak melanjutkan pendidikan. Dengan kemudian amanat konstitusi terkait dengan bagaimana anggaran pendidikan itu minimal 20% dari APBN dan APBD. Lalu kemudian juga ada keputusan MK yang menyatakan bahwa negara wajib membiayai pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta. Lalu juga amanat daripada Undang-Undang Sisdiknas. Maka tentunya workshop ini untuk menajamkan kembali program wajib belajar 13 tahun ini harusnya seperti apa, karena kondisinya sebenarnya tidak hanya kemudian di kota Surabaya, kemarin juga di Kabupaten Sidoarjo dapil saya juga, lalu kemudian mungkin di Provinsi Jawa Timur dan di situasi nasional masih banyak sekali anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang tidak bisa sekolah, anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang tidak bisa kemudian melanjutkan pendidikannya secara berjenjang. Maka hal ini kemudian menjadi tanggung jawab kami bersama, terutama untuk DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan. Ini bagian dari fungsi pengawasan kami juga, dan kemudian bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya juga, beserta tentunya pelaku atau daripada para pejuang pendidikan, yaitu kepala sekolah dan para guru, untuk kemudian memberikan penguatan-penguatan terkait dengan wajib belajar 13 tahun dan bagaimana kemudian cara mengentaskan anak tidak sekolah ini. Jadi kalau untuk bicara anak tidak sekolah, tentunya akurasi data menjadi sangat penting. Akurasi data ini ya tentunya kalau tadi berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kemendikdasmen, menyatakan bahwa kota Surabaya masih ada anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah atau anak-anak tidak sekolah itu. Lalu kemudian mungkin datanya tadi saya baca kurang lebih dari 12.000 anak. Nah ini kemudian akurasi data ini kan yang kemudian harus dicocokkan gitu, data dari kementerian dengan data dari pemerintah kota Surabaya. Kalau memang itu masih ada anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah, maka kemudian intervensi apa yang harus kita lakukan, baik dari pemerintah kota maupun pemerintah pusat, dan tanggung jawab kami juga di DPR RI Komisi 10. Nah, dalam hal ini salah satu caranya adalah bagaimana kemudian intervensi yang dilakukan adalah dengan memberikan beasiswa program Indonesia Pintar. Ada diskresi dari dinas, ada diskresi dari kami anggota DPR RI. Nah, inilah yang kemudian kami berharap bahwa program Indonesia Pintar ini atau beasiswa ini bisa kemudian secara tepat dan langsung diterima dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, diberikan kepada peserta didik dan kepada orang tua yang memang tergolong dari keluarga yang miskin dan tidak mampu gitu.
Jumlah ini dinilai akan terus meningkat tanpa intervensi cepat dan terukur. Dosen Umsida menyampaikan koordinasi antara guru BK dan sekolah harus ditingkatkan untuk mencegah ATS. Senada dengan itu, dosen UIN Syarif Hidayatullah mengingatkan peran krusial guru yang menjadi garda terdepan dalam penjaminan pendidikan anak bangsa. Workshop ini menegaskan, persoalan anak tidak sekolah bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab ekosistem pendidikan secara menyeluruh. Dengan angka ATS yang masih tinggi di Surabaya, langkah penanganan harus dilakukan lebih cepat, lebih terarah, dan lebih kolaboratif. Dari Surabaya, Amin Wahyono melaporkan.